Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat, teman, saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu di dalam naungan ridho, rahmat, dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin atau dalam video sebelumnya kita sudah menyampaikan dan bersama-sama kembali mutolaah mengenai keutamaan menyambut bulan Ramadan, mengenai kenapa kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan, kenapa kita harus antusias untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan esok. Namun yang harus dijelaskan bahwa tidak semua puasa itu bisa dikatakan atau yang melakukannya bisa termasuk kategori minas sho'imin. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Artinya untuk masuk dalam kategori orang yang berpuasa ini tidak sembarangan. Karena apa? Karena puasa merupakan salah satu ibadah, salah satu syariat yang tentu saja ada tuntunannya. Ada kriteria-kriteria, persyaratan-persyaratan, tata cara tertentu yang harus dilaksanakan. Tidak sekedar yang penting tidak makan dan minum. Mulai kapan dan apa saja yang harus dilakukan kalau kepingin secara syariat puasa kita masuk dalam kategori puasa yang sah, yang dengan itu harapannya kita masuk dalam kategori minas sho'imin, yang Allah janjikan akan mendapatkan minimal dua kebahagiaan itu tadi. Teman, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu penting kita untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita mau melaksanakan puasa. Bahkan maka penting kami menyampaikan bahwa di sini disampaikan amal wajibatul dzahiratu fasittatun. Karena semacam ini, puasa ini ada beberapa tinjauan. Ada tinjauan zahir dalam arti tinjauan fikih. Tinjauan fikih ini nanti cakupannya apa? Cakupannya adalah dalam hal membahas kalau kita kepingin puasanya sah secara syariat. Artinya sah apa? Sah tidak perlu mengqadha. Tapi nanti juga ada tinjauan lain. Ada tinjauan tasawuf, ada tinjauan etik, ada tinjauan akhlak, di atasnya tinjauan fikih. Hubungannya apa? Hubungannya tinjauan tasawuf ini adalah dalam rangka untuk menggapai diterimanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya tidak semua ibadah termasuk puasa yang sudah sah menurut kacamata fikih ini bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syarat-syarat tambahan yang harus diperhatikan kalau kepingin ibadah khususnya puasanya di samping sah secara fikih yang berdampak tidak wajib mengqadha, tapi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu ibadah yang bisa kita nikmati hasilnya kelak. Ada syaratnya lagi. Kali ini kami akan khusus membahas mengenai kewajiban-kewajiban kalau kita puasanya mau sah. Yang pertama adalah muraqabatu awwali syahri Ramadan. Yang pertama tentu saja adalah memperhatikan atau mencari informasi. Kalau di Indonesia kita tinggal tunggu keputusan dari pemerintah kita menetapi penetapan awal bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya tidak akan sah puasa kita, puasa Ramadan kita ketika kita menjalankannya, melakukannya sebelum bulan Ramadan. Harus tahu dulu kapan tanggal 1 Ramadan, baru kita puasa esok hari. Dan ini sekali lagi kita tinggal menunggu penetapan awal Ramadan atau 1 Ramadan, menunggu penetapan atau sidang isbat dari pemerintah kita yang alhamdulillah sudah sangat-sangat kooperatif, sangat-sangat sangat-sangat peduli, sangat-sangat mementingkan hal ini. Dan
Kita tidak perlu repot-repot untuk mencari hilal sendiri, untuk mencari informasi sendiri. Tinggal tunggu konferensi pers atau pengumuman resmi dari pemerintah kapan, tanggal berapa 1 Ramadan jatuh. Itu yang pertama. Al-thani an-niyah, wala budda likulli lailatin min niyatin muayyanatin jazimatin yanwi faridata shaumi Ramadan lillahi ta'ala. Yang kedua yang sangat penting, kalau kepingin puasa Ramadan kita sah, harus ada niat setiap malam harinya. Kenapa? Karena puasa hari dengan hari selanjutnya ini adalah ibadah yang mustakil, ibadah yang menyendiri, yang tidak terkait antara satu dengan hari setelahnya atau hari satu dengan hari sebelumnya. Maka niat harus dilakukan masing-masing hari pada malam harinya. Besok mau puasa, nanti malam sebelum terbitnya fajar harus sudah ada niat di dalam hati. Niat tidak cukup dengan lisan. Niat tidak cukup dengan biasanya ketika setelah tarawih kita bersama-sama dipimpin oleh imam menyampaikan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Itu sunnah dalam rangka untuk membantu hati, tapi yang wajib dilakukan adalah niat di dalam hati, ngerentek nih, melafalkan atau mengucapkan niat, tapi yang mengucapkan hati sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Minimal nawaitu shauma ghadin fardhol lillahi ta'ala, nawaitu shauma ramadhana lillahi ta'ala. Minimal semacam itu tiap malam. Tiap malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-imsaku an isoli syai'in ilal jawfi amdan ma'adzikris shaumi. Yang ketiga adalah menahan diri agar jangan sampai ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sengaja. Artinya sengaja itu apa? Sadar kalau saat ini berpuasa. Sadar kalau hari ini sedang berpuasa, maka tidak boleh jarak untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Tidak harus makan, apapun itu. Bisa saja kita nuwun sewu, kadang-kadang kita setelah sahur, makan sahur itu kalau gosok gigi atau sikatan kurang bersih, sehingga kadang-kadang masih menyisakan 1-2 selilit kalau bahasa Jawa itu di sela-sela gigi kita. Kadang-kadang ketika pagi hari justru baru bisa lepas dari sela-sela gigi sehingga terlepas di dalam mulut kita. Kok sengaja kita telan, puasanya batal. Berarti bagaimana? Ya harus dikeluarkan, harus dibuang. Tidak boleh sampai masuk ke dalam tubuh kita. Dan banyak hal, termasuk kalau dalam kitab-kitab fikih disampaikan, masuk di sini bukan hanya dari mulut, tapi dari semua lubang yang bahasanya manfaat, lubang yang tembus ke dalam jauf, ke dalam tubuh kita. Yaitu apa saja? Mulut, hidung, telinga, jalan bawah, depan ataupun belakang. Kok ada sesuatu yang masuk? Sesuatu, bukan angin, gitu. Baik itu dari mulut, baik itu air ataupun non air, hidung, dari telinga, dari jalan bawah, depan ataupun belakang. Sedangkan kalau masuknya melalui mata, kadang-kadang kita kalau sakit mata itu pakai obat mata, terus terasa ada yang masuk seakan-akan di tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Loh, kenapa Pak Ustadz kok tidak membatalkan puasa? Karena masuknya tidak melalui jalan yang nufud, jalan yang langsung tembus, melainkan kita ketika ada sesuatu yang masuk melalui jalan mata, ini sama dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui jalan pori-pori. Sehingga ini perlu kita sampaikan bahwa dalam siang hari bulan Ramadan kalau kita sakit butuh disuntik, ini boleh. Suntik tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya obat melalui jarum suntik itu tidak melalui jalan-jalan yang sudah saya sebutkan tadi, mulut, hidung, telinga, dan jalan bawah, depan, belakang, melainkan melalui pori-pori kita, sehingga tidak membatalkan puasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, dan yang keenam kita sampaikan pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.